selamat datang di video pembelajaran Susenas. Video ini akan menjelaskan cara menanyakan dan mencatat informasi tentang keluhan kesehatan dan rawat jalan pada kuesioner Susenas Core. Sobat, apakah kamu tahu kenapa keterangan keluhan kesehatan dan rawat jalan ini perlu dikumpulkan? Terdapat beberapa indikator yang dihasilkan dari blok ini. Di antaranya, persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, angka kesakitan atau persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari, serta persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan melakukan rawat jalan. Nah, sekarang yuk kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di blok keterangan kesehatan dan rawat jalan ini. Pertanyaan pertama, pertanyaan 1101 akan menanyakan terkait kepemilikan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan apa saja yang dimiliki nama? Terdapat 5 pilihan jenis jaminan kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI, BPJS Kesehatan Non-PBI, Jaminan Kesehatan Daerah atau JAMKesda, asuransi swasta, dan asuransi perusahaan atau kantor. Pilihan jawaban bisa dilingkari lebih dari satu jika responden memiliki lebih dari satu jaminan kesehatan. Lingkari pilihan X tidak memiliki jika responden tidak memiliki jaminan kesehatan. Program JAMKesda biasanya penduduk dapat berobat gratis ke puskesmas dengan menggunakan KTP setempat. Di beberapa daerah juga ada yang menggunakan SKTM yang diatur melalui Perda dengan cakupan wilayah kabupaten atau kota. Akan tetapi perlu diperhatikan, bisa saja penduduk yang menggunakan KTP atau KK setempat di beberapa daerah sudah mengintegrasikannya ke dalam BPJS Kesehatan PBI. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya sobat. Pertanyaan 1102. Dalam sebulan terakhir, apakah nama mempunyai keluhan kesehatan, panas, batuk, pilek, diare, pusing, penyakit kronis, dan sebagainya? Pilih jawaban ya jika dalam sebulan terakhir memiliki keluhan kesehatan. Pilih jawaban tidak jika dalam sebulan terakhir tidak memiliki keluhan kesehatan. Kemudian, lanjutkan ke anggota rumah tangga berikutnya atau ke blok 12 jika pilihan tidak. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan 1103. Apakah keluhan kesehatan tersebut mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari? Pilih jawaban ya jika terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari. Pilih jawaban tidak jika tidak terganggu pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari. Yuk kita masih lanjut ke pertanyaan berikutnya sobat. Pertanyaan 1104. Dalam sebulan terakhir, apakah nama pernah mengobati sendiri? Pilih jawaban ya jika mengobati sendiri dan jawaban tidak jika tidak mengobati sendiri. Mengobati sendiri adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk melakukan pengobatan dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran atau resep dari tenaga kesehatan atau pengobatan tradisional. Termasuk mengobati sendiri yaitu minum obat yang dibeli dari warung atau apotek tanpa resep dokter, seperti jamu, menggunakan minyak gosok, balsem, koyo, dan sebagainya. Kerokan saat masuk angin, pijat yang dilakukan oleh anggota rumah tangga sendiri untuk mengatasi pegal-pegal. Mengonsumsi obat yang merupakan pemberian dari orang lain. Masih semangat kan ya sobat untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya? Pertanyaan 1105. Dalam sebulan terakhir, apakah nama pernah rawat jalan? Pilih jawaban ya jika pernah rawat jalan, lalu lanjutkan ke pertanyaan 1107. Dan jawaban tidak jika tidak pernah rawat jalan. Rawat jalan adalah
Upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah anggota rumah tangga. Jika pertanyaan 1105 berkode 5, maka ditanyakan apa alasan utama tidak rawat jalan. Alasan utama tidak rawat jalan diantaranya tidak punya biaya berobat, tidak punya biaya transportasi, tidak ada yang mendampingi, mengobati sendiri, merasa tidak perlu, tidak ada sarana transportasi, waktu tunggu pelayanan lama, lainnya seperti responden takut disuntik, takut ketahuan penyakit yang diderita, atau takut bertemu dokter. Selanjutnya, kita akan bertanya terkait tempat responden melakukan rawat jalan. Pertanyaan 1107. Dalam sebulan terakhir, di mana saja tempat nama rawat jalan? Terdapat 9 pilihan tempat rawat jalan. Pilihan jawaban bisa dilingkari lebih dari satu jika responden memiliki lebih dari satu tempat rawat jalan dalam sebulan terakhir. Pelayanan kesehatan di luar negeri adalah kegiatan pemeriksaan, pengobatan, atau tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan yang berlokasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk berobat di praktik dokter diantaranya, dokter yang sakit kemudian mengobati dirinya sendiri. Seorang istri yang pergi ke dokter praktik menceritakan penyakit suaminya, kemudian sang dokter memberi obat atau petunjuk penanganannya, maka dalam hal ini suami dicatat berobat ke praktik dokter. Kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga rawat jalan ke dokter akupuntur dicatat sebagai praktik dokter. Contoh tempat rawat jalan lainnya, misalnya seseorang yang melakukan konsultasi dengan dokter mengenai penyakitnya melalui telepon atau secara online dan memperoleh saran atas keluhan kesehatannya. Pertanyaan 1108. Dalam sebulan terakhir, berapa kali nama rawat jalan? Tuliskan jumlah kumulatif dari kunjungan responden ke tempat rawat jalan ketika melakukan rawat jalan dalam sebulan terakhir. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Sobat. Kita akan menanyakan mengenai jaminan kesehatan yang digunakan untuk rawat jalan. Pada pertanyaan 1109 ini, kita akan menanyakan jaminan kesehatan apa saja yang digunakan nama untuk rawat jalan. Terdapat 5 pilihan jenis jaminan kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI, BPJS Kesehatan Non-PBI, Jaminan Kesehatan Daerah atau JAMKesda, asuransi swasta, dan asuransi perusahaan atau kantor. Pilihan jawaban bisa dilingkari lebih dari satu jika responden menggunakan lebih dari satu jaminan kesehatan. Lingkari pilihan X, tidak menggunakan, jika responden tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan. Pertanyaan berikutnya, kita akan menanyakan mengenai alasan anggota rumah tangga tidak menggunakan jaminan kesehatan nasional atau JAMKesda untuk rawat jalan dalam sebulan terakhir. Pertanyaan 1110. Jika pilihan jaminan kesehatan nasional atau JAMKesda tidak dilingkari pada pertanyaan 11.9, maka tanyakan, apa saja alasan Anda tidak menggunakan jaminan kesehatan nasional atau JAMKesda untuk rawat jalan? Terdapat 10 pilihan alasan tidak menggunakan jaminan kesehatan nasional atau JAMKesda untuk rawat jalan. Pilihan jawaban bisa dilingkari lebih dari satu jika responden memiliki lebih dari satu alasan. Lingkari pilihan X tidak memiliki jaminan kesehatan nasional atau JAMKesda jika responden tidak memiliki jaminan kesehatan nasional atau JAMKesda. Jika X dilingkari, maka tidak boleh melingkari kode pilihan jawaban yang lain. Mari kita bahas satu persatu alasan tidak menggunakan jaminan kesehatan nasional atau JAMKesda untuk rawat jalan. Tidak tahu atau tidak paham cara menggunakan JKN, yaitu ketika responden tidak tahu atau tidak memahami bagaimana prosedur atau cara untuk memanfaatkan jaminan kesehatan untuk rawat jalan, sehingga memilih untuk tidak menggunakan.
Kartu JKN tidak aktif, yaitu ketika responden ditolak menggunakan jaminan kesehatan karena kartu jaminan kesehatan yang dimiliki sedang tidak aktif. Misalnya, kartu BPJS yang memiliki tunggakan. Lebih memilih menggunakan asuransi selain Jaminan Kesehatan Nasional atau Jamkesda, lebih memilih membayar sendiri, Vaskes yang dituju tidak bekerja sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau Jamkesda, prosedur atau persyaratan sulit dipenuhi, waktu tunggu pelayanan lama atau antri panjang, tidak ada petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan, tidak ada vaskes yang mudah dijangkau dari rumah responden, serta pelayanan yang dibutuhkan tidak ditanggung oleh JKN. Demikian penjelasan untuk blok keluhan kesehatan dan rawat jalan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada kesempatan selanjutnya. Semoga hari Anda menyenangkan dan salam sehat selalu.